Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat ibu-ibu cantik banget, semangat lagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad fil awalina wa sholli ala Muhammad fil akhirina wa sholli ala Muhammad fi nabiyina wa sholli ala Muhammad fil mursalina wa sholli ala Muhammad fil mala'il ala ila yaumidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholata ridho wa nuran asbiri wa arido. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan Allah, sebelum memulai pengajian, boleh nggak kita berdoa dulu? Yuk, kita sama-sama berdoa. Izinkan saya memimpin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqni fahamman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, kami mohon berikanlah kepada kami majelis taklim yang ada di Masjid Al-Kautsar ini pemahaman yang sama dengan pemahaman yang dulu pernah Allah berikan kepada Muhammad Rasulullah SAW. Dan kami mohon ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan para rasulmu untuk bisa kami menjalankan perintahmu dan menjalankan-Mu. Dan sekiranya kami tidak paham akan sesuatu, kiranya Allah berkenan mengirim malaikat yang dekat dengan Engkau ya Allah, untuk membimbing kami, mensucikan kami, dan memberikan hikmah kepada kami ya Allah. Rabbana wa'afim rasulan minhum yatlu alim aitika al-fumul kita wal hikmat wa zakin innaka antal azizul hakim. Dan sekiranya kami tidak paham akan sesuatu, kiranya Allah berkenan mengirim malaikat yang dekat dengan Engkau untuk membimbing kami. Dengan namamu ya Allah yang penuh dengan rasa kasih sayang, Ar-Rahman Alamal Quran. Amin ya Rabbal. Yang saya hormati Bapak Izan Hafizi, Hafiz berarti penjaga Al-Quran, pelindung Al-Quran. Yang saya hormati juga yang sering mengundang saya ini Bu Firman, Bu RT, RW-nya aja yang beda ya. Masa. Yang saya hormati Ketua Majelis Talim dan Majelis Taklim di sini, Bunda juga semua. Ini sebenarnya kedua kali saya mengisi masjid ini. Dulu sudah lama gitu ngisi di sini. Baik, perkenalkan nama saya Adipura. Saya belum menjadi ustadz. Bang Izan aja yang manggil ustadz. Padahal aslinya saya bukan ustadz. Saya pemain sinetron. Kalau ibu, bapak nggak percaya saya pemain sinetron, tonton setiap malam 9.30 di SCTV dengan judul Jejak Buka Diana. Sampai hari ini saya masih main sinetron, bapak dan ibu. Dulu saya pernah mau berhenti main sinetron dan guru saya, Syekh Rahman Ahmad, marah. Ngapain kamu berhenti main sinetron? Allah ciptakan kamu pekerjaannya pemain sinetron, diberikan kepahaman Quran, biar kamu mengajarkan Al-Quran di lokasi syuting. Utsman bin Affan jadi pengusaha. Berhenti nggak jadi pengusaha? Enggak. Justru dia menyebarkan Al-Quran di golongan kaum pengusaha. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang sepuh, bijaksana, ahli sastra, dia mengajarkan di kelompok orang yang sepuh. Karena kalau orang sepuh diajarin yang muda, suka kesel kan? Emang El siapa? Kencing aja belum lempeng, udah ngajarin buah kalau kamu tahu. Maka yang ngomong ke orang tua ya harus Ali bin Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kalau ngomong ke orang preman, Utsman ngomong digebukin kali. Abu Bakar digebukin, yang ngomong ke orang preman siapa? Ya Umar bin Khattab, sama-sama preman. Kenapa lu? Gitu kan. Yang gua maksud lu apa? Maksud gua ini kan gitu loh. Kalau ke anak muda kan susah, kan ada gap umur kan. Anak muda kan kesel didendo ceramain ibu-ibu. Maka harus terlahirlah dari anak muda, namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi di sinetron saya lah. Makanya saya nggak mau jadi ustadz, Pak. Karena teman saya angkatan 94
Gontor itu Ahmad Fauzani manggil saya bukan Ustaz, manggil saya Syekh. Syaitonir Habis belajar tafsir Quran, tafsir hadis, tapi masih main sinetron. Bingung lah dia. Karena ketika kita belajar tafsir Quran, minimal kan kita hafal beberapa ayat lah ya, belum semua ayat. Nah, kalau Imam Syafi'i itu kalau datang ke Imam Maliki, dia bilang, saya lupa hafalan Quran dan hadis gara-gara melihat betis perempuan di pasar. Jadi ngeliat betis saja udah bisa lupa hafalan Quran hadis. Apalagi saya di lokasi syuting, lihatnya, wah ibu kayaknya lebih paham dari saya. Padahal mau sinetronnya saya. Maka dia kesel. Kok kamu bisa hafal Quran terus tapi lokasi syuting kayak gini? Gimana ceritanya? Sementara dia datang aja, baru keluar langsung astagfirullahaladzim masuk mobil gitu kan. Saya setiap hari santai aja. Terus dia nanya, hafalan ayat kamu gimana? Ya insya Allah baca. Oh gitu. Wah kamu memang syekh. Syaitan rajim. Baik ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah dimuliakan Allah, saya tidak ingin ada dusta di antara kita. Makanya saya ceritain dulu ilmunya Adipura apa. Karena kan tidak boleh menafsirkan Quran tanpa ilmu. Nggak boleh. Bahkan saya sering diledek di beberapa media, di YouTube juga. Itu Adipura baca Quran nggak becus bahasa Arab, nggak bisa berani-beraninya menafsirkan Quran. Emang belajar apa? Nah hari ini saya kasih tahu ilmunya. Ya. Karena awalnya saya diem, lama-lama bahaya ini. Perkenalkan, nama saya Adipura. Saya belajar tafsir Quran dan saya belajar tafsir hadis. Ya. Saya akan kasih tahu ilmunya dulu. Biar kelihatan meyakinkan. Kalau ini Al-Quran, katakanlah ini Al-Quran, maka yang bisa menafsirkan Quran, Allah yang bikin Quran, atau ibu bapak yang baca Quran? Ayo jawab. Ibu bapak yang baca Quran, ibu bapak yang mempelajari Quran, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Quran? Mana yang paling paham? Ya Allah. Betul Bu? Kalau kita kira-kira Bu, maka terjadi penafsiran yang berbeda antara misalnya ya perbedaan antara Imam Maliki dengan Imam Syafi'i. Ada perbedaan antara tafsir Jalalain dengan tafsir yang ditulis oleh Shihab Misbah. Ada perbedaan tafsir antara Ibnu Katsir yang menafsirkan bahwa yang disembelih itu Ismail atau Ishak. Sebagian besar menafsirkan Ishak. Di kita nafsirin Imam Syafi'i Ismail. Yang benar yang mana? Galau kan? Karena kita hanya menafsirkan, belum tentu benar. Imam Syafi'i menafsirkan bersentuhan lawan jenis batal kalau mau sholat. Betul? Salah tidak? Tidak. Karena beliau pakai dasar surat 5 Al-Maidah ayat 6. Kalau mau sholat bersentuhan batal. Tapi Imam Maliki beda. Imam Maliki menafsirkan mempergunakan ayat surat 24 An-Nur ayat 30 dan 31. Hei laki-laki beriman, jagalah pandangan dan kemaluan. Hei wanita beriman, jagalah pandangan dan kemaluan. Kata Imam Maliki, sentuhan lawan jenis tidak batal kalau nggak ada nafsu. Pandangan dan kemaluan, nggak ada nafsu. Kalau ada nafsu, kata Imam Maliki, jangankan nyentuh, mandang aja batal. Makanya ibu ketika sa'i atau tawaf kemarin, kalau lagi haji umroh, bersentuhan lawan jenis, batal nggak? Tidak. Kalau nggak kapan tawafnya Bu? Baru muter balik lagi, balik. Benar nggak? Jadi yang benar Imam Maliki, Pak Imam Syafi'i? Galau. Ya itulah perbedaan yang ada. Dan buat saya gimana? Ya biasa aja. Makanya dari situ saya berpikir, kita ini Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i mulia daripada Imam Maliki.
Imam Syafi'i Allahu Akbar disimpan di sini di antara perut dan dada. Maliki gini. Ya, gitu kan. Di Maroko kan bilang Allahu Akbar gini. Bingung yang lain. Betul Bu, yang benar yang begini apa yang gini? Galau kan. Padahal Imam Syafi'i dan Imam Maliki adalah guru dan murid. Nah dari kegalauan-kegalauan itu saya mulai berpikir kan, karena kan saya pemain sinetron antagonis. Ya, saya nggak mau berselisih gara-gara menafsirkan yang berbeda. Maka saya nanya, ya Allah, kalau ini Quran, maka yang bisa menafsirkan Quran siapa? Allah. Betul. Kata siapa? Kata Allah, bukan kata di Quran. Bu, jangan percaya sama saya. Isi saya aja kecewa menikah sama saya gara-gara merasa dibohongin. Buktinya apa? Setiap saya pergi dia nggak pernah percaya. Kamu di mana pengajian? Mana fotonya? Mana videonya? Mana video call? Itu isi saya aja nggak pernah percaya sama saya. Ibu juga jangan percaya sama saya. Musyrik. Bener nggak Bu? Ada nggak iman gak di Quran? Nggak ada. Rukun iman ada, nama aja nggak ada iman sama di Quran. Nah, yang ibu harus imani adalah Al-Quran. Maka nanti ketika saya minta baca Qurannya dibaca, karena ibu jangan percaya sama saya. Betul. Nah, mari kita lanjut. Kalau ibu mati, ketemu Allah atau ketemu kiai? Ketemu Allah atau ketemu ustaz? Jadi kita harus sesuai keinginan ustaz apa keinginan Allah? Pintar. Kata Allah, nih kata Allah. Ibu boleh baca ayat. Surat 24. Surat 24 An-Nur ayat 18. Biar kelihatan yang di belakang Asia. Kan mumpung pakai celana Levi's. Zaman dulu kan ya Pak ya, Levi's. Kalau ini adalah kitab Al-Quran, maka yang bisa menafsirkan Quran adalah Allah. Kata siapa? Kata Allah. Di surat 24 An-Nur ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yubayyinu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Allah lah yang akan menjelaskan ayat-ayatnya. Karena Allah yang maha tahu, maha bijaksana. Betul. Jadi yang bisa menafsirkan Quran siapa? Karena Allah yang maha tahu, maha bijaksana. Kalau kita enggak tahu, cuman ya makanya kita tanya, ya Allah, kalau begitu caranya bagaimana cara Allah menjelaskan Quran dong? Betul Bu? Allah turunkan ayat lagi yang lain. Surat 24 An-Nur ayat ke-46. Surat berapa? 24 An-Nur ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini boleh saya bacain Arab dan terjemahannya? Biar kelihatan kaya. Oh. Kalau kelihatan kaya Ustaz berarti bukan Ustaz. Ada tuh orang kelihatannya sih kaya. Dia kaya apa miskin? Itu ada orang gayanya kayak orang kaya. Kaya apa miskin? Kaya kan? Dia mah kelihatannya kayak miskin. Berarti dia kayak orang miskin. Dia kayak orang miskin. Padahal dia Surat 24 An-Nur ayat 46. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad anzalna ayatin bayyinatin wallahu yahdi may yasha illa siratal mustaqim. Allah turunkan ayat-ayat yang lain yang menjelaskan kepada orang yang Allah kehendaki untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Jadi cara kita diajarkan Allah, caranya apa? Satu ayat, turunkan ayat lain yang menjelaskan. Begitu enggak? Begitu enggak? Jadi cara adi Quran satu ayat, jelasinnya pakai apa? Ayat yang lain. Ayat yang lain. Ayat yang lain. Biar kita ditunjukkan kepada jalan yang mau jalan bengkok apa jalan lurus?
Nah, karena Adipura ingin pakai jalan yang lurus, maka cara Adipura memahami Qurannya satu ayat pakai ayat yang lain. Boleh? Boleh? Jadi kalau saya bilang ayat dijelaskan ayat, boleh? Terus ada yang bilang Adipura itu sembarangan menafsirkan Qurannya. Iya. Makanya ayat dengan ayat atau dikenal dengan metodologi maudhu'i itu saya pakai hari ini. Nabi Muhammad dulu pakai metodologi apa? Ditafsirkan Jalalain gitu. Kan belum ada, Ibnu Katsir aja belum ada. Betul nggak Bu? Nah, zaman Nabi Muhammad caranya gimana? Satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Zaman Nabi Muhammad hidup menjelaskan ke ibu, satu ayat jelaskan tentang lain. Ibu bingung, umatnya juga bingung karena Qurannya belum jadi seperti begini. Betul nggak? Belum ada. Kalau sekarang surat 24 An-Nur ayat 18 buka, 24 An-Nur 46 buka. Zaman dulu kan belum ada, Bu. Maka mereka bingung, aduh gimana nih? Nabi Muhammad juga bingung ngajarinya. Ini umatnya gimana nih biar paham Quran? Di sanalah Nabi Muhammad memakai metodologi yang kedua. Apa metodologi yang kedua? Surat 19 Maryam ayat 96. Ini mohon maaf saya terangin dulu metodologinya ya Pak ya. Biar nggak ada fitnah di antara kita. Karena dibilang Adipura nyampe Quran nggak ada ilmunya. Enak aja. Emang siapa? Umurnya masih muda. Asam garam belum, kopi belum pahit, main belum jauh, berani-beraninya ngomong saya nggak punya ilmunya. Gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa innama yasarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin litundira bihi qauman. Kami mudahkan Al-Qur'an dalam bahasa Muhammad agar engkau memberi kabar gembira bagi yang takwa dan peringatan bagi kaum yang membangkang. Jadi zaman dulu cara menafsirkan Qurannya bagaimana? Nabi Muhammad dapat dari Allahnya satu ayat, dijelaskan ayat yang lain. Metodologi ini dipakai oleh Ustadz Adi Hidayat. Dia Adi Hidayat, ini Adipura. Dia Adi Hidayat, insya Allah Adi yang dapat hidayah dari Allah. Ini Adipura, Adi yang suka. Makanya pura-pura baik, pura-pura jahat, di sinetron. Ini itu nama aja, betul Bu? Nah, Adi Hidayat pakai metodologi satu ayat dijelaskan lain, Adipura juga pakai. Masalahnya di mana? Terus bilang Adipura sesat. Bilang dong Adi Hidayat juga sesat. Betul nggak Bu? Nah, itu Adi Hidayat lulusan Libya sesat. Berani nggak? Berani sama Adipura doang. Sekarang saya melawan. Kenapa? Mau dipanggil, ayo. Saya datang ke pesantren Anda, saya datang sendiri. Nggak takut saya. Tapi ada satu syarat. Setiap pembicaraan direkam YouTube. Kalau saya sesat, suruh semua orang jangan manggil saya lagi. Biar saya syuting aja cari dulu. Ya kan? Tapi tanggung jawab saya menyerahkan sama Anda. Di yaumul akhir, you and I nanti itu. Saya emang gitu, emang saya mau jadi kayak gini, nggak mau Bu. Itu saya juga sampai sekarang kan nyuruh saya jadi ustadz, malah ngelarang. Ngapain kamu jadi ustadz, jadi pemain sinetron aja. Kenapa Bu? Karena dalam hadis dikatakan apabila kamu menyampaikan kebaikan, orang mengikuti, kamu mendapatkan pahala dari orang tersebut. Betul Bu? Tanpa menyayangi orang tersebut. Tapi kalau kamu menyampaikan sebuah kesalahan dan orang lain mengikuti, maka kamu menanggung dosa. Bu, nanggung dosa sendiri aja dari itu. Apalagi nanggung dosa sebanyak 300 orang gini. Terus ini nyampein ke orang lain, saya makin banyak dosanya. Yeay. Nah, supaya saya tidak salah, apa yang saya sampaikan hari ini haruslah sebuah benar kata Adipura apa benar kata Allah? Wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubasyiran wa nadhira. Al-Quran benar
diturunkan Allah membawa kebenaran. Jadi yang paling benar di hadapan Allah apa? Jadi yang paling benar di hadapan Allah apa? Pendapat kiai, ulama, apa Quran? Nah, makanya dari tadi saya pakai Quran biar ibu ngamalin saya dapat pahala. Jangan dikira enak kayak gini, Bu. Saya nggak mau, pinginnya jadi pemain sinetron. Kan enak pemain sinetron. Masalah dikit, tag 2, Pak Adi. Nah, dikit. Kalau saya dimarahin sama ibu, itu kenapa kamu kelakuannya kayak gitu? Yang salah penulis skenario. Bener nggak, Bu? Kenapa kamu actingnya begini? Yang salah sutradara. Kan enak, Bu. Saya nggak jadi beban. Kalau ini kan nggak bisa, Bu. Gak percaya surat 17 Al-Isra ayat 105 kan itu. Al-Quran benar-benar diturunkan Allah membawa kebenaran. Maka saya senang dengan metodologi satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Ngerti kan kenapa saya pakai metodologi ini? Ngerti kan? Do you understand? Makanya saya pakai metodologi satu ayat dijelaskan ayat yang lain, Pak. Biar apa? Biar nggak sesat. Udah ribet gini dengan dosa saya suruh nanggung dosa bapak dan ibu, pusingnya ya. Tapi kalau pakai ayat enak. Jadi boleh nggak hari ini saya menjelaskan kurban itu menunjukkan kedekatan kepada Allah dengan metodologi satu ayat dijelaskan ayat lain. Boleh nggak? Kata siapa? Jadi jangan sembarangan ngomong. Metodologinya, proses menafsirkan itu prosesnya. Makanya dari ayat yang ayat. Kalau kamu tidak tahu dari ayat yang nyambung ke ayat yang lain, ngomong sama saya ajarin. Ya, saya ajarin. Karena saya udah ngajarin, Bu. Di Owot itu saya pengajarnya. Owot itu one week one juice. Membernya 15.000 orang. Di sini juga di Jakarta saya bikin. Guru-guru ngaji, KPPJ. Ajarin bagaimana menafsirkan Quran dan hadis. Masih dibilangin nggak tahu metodologi. Aduh, kalau kata orang Garut, dodol Garut maksudnya. Makanya saya suka diem aja. Tampang nggak meyakinkan, tapi maaf ilmunya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, undur makola, walakan undur makola. Jangan lihat sosok tampilannya, tapi apa yang dikatakannya. Iya, ya, jadi sekali lagi saya pakai metodologi satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Metodologi ini ada nggak di Quran? Metodologi ini ada nggak di Quran? Ya itu tadi ada, betul. Nah kalau Nabi Muhammad beda. Zaman Nabi Muhammad itu kan Qurannya nggak kayak gini. Makanya Nabi Muhammad menjelaskan dengan kalimat fa'inna mayasarnahu bilisanika litubasyiru bil muttaqin litudhiru bi qamarida. Surat 19 Maryam ayat 96. Kami mudahkan Al-Quran dalam bahasamu Muhammad agar engkau memberi kabar gembira bagi yang bertakwa dan peringatan bagi kaum yang membangkang. Metodologi ini disebut metodologi yang kedua. Satu ayat dijelaskan hadis. Metodologi yang pertama satu ayat dijelaskan ayat. Metodologi yang kedua satu ayat dijelaskan hadis. Contohnya Riyadhus Shalihin ditulis oleh Imam Nawawi. Anda tahu metodologi satu ayat dijelaskan hadis, nyalahin saya. Padahal saya pakai metodologi satu ayat dijelaskan ayat. Saya ngerti kok metodologi satu ayat dijelaskan hadis. Saya pernah belajar Riyadhus Shalihin. Saya tapi pakai pilih satu ayat dijelaskan ayat yang lain. Bukan kamu pakai ini, saya pakai ini dan ini. Emang masalahnya di mana? Zaman Nabi Muhammad, setiap permasalahan tanya sama Nabi Muhammad. Betul. Maka satu ayat dijelaskan hadis. Nah kalau Nabi Muhammad sudah wafat, nanya siapa? Maka lahirlah metodologi yang ketiga. Apa metodologi yang ketiga? Surat 2 Al-Baqarah ayat 269. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmatan man yasha wa ma ya'tal hikmata faqad uhiya khairan katsiran wa ma zakaru ila ulul albab. Kami berikan hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan hadis kepada orang yang dikehendaki mayasya. Maka beruntunglah orang yang telah mendapatkan hikmah itu dan hanya orang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Jadi ada nggak orang-orang yang Allah berikan pemahaman Quran dan hadis? Ada. Setelah Nabi Muhammad wafat. Contohnya Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Betul. Maka metodologi yang ketiga adalah satu ayat dijelaskan oleh orang yang mendapatkan hikmah tentang Quran hadis. Orang yang mendapatkan hikmah
tentang Quran hadis disebut mufassirin. Maka lahirlah metodologi satu ayat dijelaskan oleh mufassirin. Ibnu Katsir, Jalalain yang ditulis Imam Suyuti, ada tafsir yang ditulis oleh Misbah Quraisyah, ada tafsir yang ditulis oleh Al-Azhar. Ya. Al-Azhar itu Buya Hamka, bikin tafsir Al-Azhar. Guru saya Kiai Haji Sanusi dari Gunung Puyuh, Sukabumi, menafsirkan dengan kitabnya Ma'rifatullah Quran. Tapi apakah mereka sama? Belum tentu. Maka metodologi satu ayat dijelaskan mufassirin saya pakai sebagai referensi. Satu ayat dijelaskan hadis saya pakai sebagai referensi. Kenapa? Karena perbedaan hadis juga terjadi. Makanya para penafsir hadis masih bingung itu Ismail apa Ishaq. Kalau saya boleh jujur, Bu, 80% sampai 75% para kiai itu masih menafsirkan di luar negeri nih bahwa yang disembelih adalah Ishaq. Di Indonesia kebanyakan Imam Syafi'i menafsirkan Ismail. Ibu tanya sama saya, Kang, yang benar yang mana? Saya jawab pakai Quran. Yang mana? Pakai Quran, jangan kata-katanya. Karena saya tidak mau salah, Bu. Nggak mau salah saya. Nanti saya jawab, yang mana? Ishaq atau Ismail? Jelas di Qurannya. Begitu. Mau tahu? Yang disembelih 1 ekor buat 7 orang atau 1 ekor untuk 1 orang? Saya jawab. Saya jawab pakai Quran nanti lah. Karena semuanya serba Quran, saya nggak mau salah kok. Betul? Boleh. Kenapa saya pakai metodologi satu ayat dijelaskan ayat? Karena saya tahu ibu dan saya gurunya belum tentu sama. Ustadz yang ada di sini belum tentu sama. Betul. Beda guru, beda ilmu. Tapi mereka semua guru pakai Quran. Makanya saya pakai metodologi satu ayat dijelaskan ayat. Paham? Kenapa saya pakai metodologi ayat dijelaskan ayat? Karena saya tahu di dalam Al-Quran surat ke-16 ayat 64 Allah berfirman, Ma'anjalna alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Paham yang saya baca, Bu? Paham nggak? Kalau belum, sangat saya juga nggak paham. Ya udah kita baca terjemahannya. Ma'anjalna alaikal kitab, dan tidaklah kami turunkan kepadamu Al-Quran litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi, untuk menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Wa hudan wa rahmatan petunjuk bagi yang meyakini. Jadi Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan. Setuju? Maka saya sempat nanya, Anda dulu belajar Quran atau belajar apa sih? Kok Anda suka berselisih? Apa? Islam kok suka berselisih? Bukankah Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan? Betul, Bu? Coba Ibu baca surat 16 ayat 64. Jangan percaya sama saya. Istri saya juga pernah percaya. Bapak saya aja nggak percaya saya bisa ngaji begini, Bu. Suatu saat saya ngaji di kampung saya. Bapak saya nggak datang ke masjid, nunggu di rumah diem aja gini. Saya nanya, kenapa? Enggak, papi pantau dari sini, takut salah sebenarnya. Apalagi di kampung kan, diem menjadi rumah. Saya nanya, kenapa nggak datang? Akhirnya papi atau biar kelihatan keren. Papi, kenapa nggak datang? Saya tahu kamu kecilnya ya bandel, ya bersekali, terus ngapain Quran? Makanya papi di rumah, kalau salah kan dia ada salah anak bandel, tinggal gitu. Itu bapak saya aja nggak mau datang. Apalagi ibu lagi. Coba lihat surat 16 ayat 64. Al-Quran diturunkan tidak untuk menyelesaikan. Al-Quran diturunkan untuk menyelesaikan perselisihan. Betul nggak? Benar nggak gitu ayatnya? Betul. Jadi kalau kita belajar Quran berselisih apa tidak? Jadi kalau kita belajar Quran masih berselisih, maka Anda tidak belajar Quran. Anda belajar pendapat buku Anda tentang Quran. Ya beda guru, ya beda lah. Gurusan Madinah beda. Ibnu Taimiyah pemahaman Qurannya. Di sini Hasyim Asy'ari atau Ahmad Dahlan, Syafi'i. Makanya suka ribut terus antara Islam.
karena dia tidak belajar Quran, tapi belajar pendapat gurunya tentang Quran. Kalau kita belajar Quran, kita nggak boleh berselisih dong. Betul, Bu? Supaya kita tidak berselisih, maka cara yang saya pakai adalah satu ayat dijelaskan ayat yang lain supaya tidak berselisih. Kenapa tidak berselisih? Karena Adipura pemain sinetron antagonis. Jago nggak berselisih? Jago, maka jangan ajarin saya perselisihan, saya kumlot kok. Bener nggak, Bu? Coba di sinetron penjahatnya dari dulu, dari 94 saya main sinetron penjahat. Zaman gerhana. Nih penjahat. Bener nggak, Bu? Tukang bubur naik haji ya, ada lumayan lah. Anak langit, anak jalanan. Saya siap hari main jahat, Bu. Jadi saya nggak mau berselisih. Supaya tidak berselisih, saya pakai metodologi satu ayat, dijelaskan tentang lain. Jelas nggak metodologinya? Jelas nggak, Bu? Nah, jadi kalau ada yang bilang Adipura sesat nggak ada metodologi, belajar lagi lah. Kopinya sudah lebih pahit, mainnya lebih jauh. Ya saya kan pemain sinetron, Bu, terkenal saya, Bu. Lah, malu lah kalau saya sesat, betul nggak, Bu? Siapa yang sesat? Adipura. Oh, ini pemain sinetron, gampang menunjuknya, Bu. Malu lah. Saya punya anak, punya istri, punya keluarga. Nah, malah saya disebut sesat. Maka apa yang saya sampaikan berdasarkan Al-Quran, karena Al-Quran diturunkan membawa kebenaran. Setuju? Ini baru pemanasan, Bu. Baru metodologinya. Jadi saya boleh nggak pakai metodologi satu ayat dijelaskan ayat? Boleh. Dasar ayatnya jelas. Sekarang kita kembali ke masalah kurban. Kurban itu ajaran Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Kurban itu ajaran Nabi siapa? Saya nanya sama ibu. Kurban itu ajaran Nabi siapa?